Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di dalam ruangan yang cukup sederhana dalam rangka penimbasan paradigma berbagi budaya positif. Jadi tujuannya ini adalah yang pertama merupakan aksi nyata Mada sebagai calon guru penggerak, kemudian yang nantinya akan dikembangkan di satuan pendidikan semua. Jadi setiap satuan pendidikan, setiap sekolah akan berdiskusi seperti ini. Mau itu berbagi budaya positif, keyakinan kelas, metode pembelajaran dan sebagainya. Dan mungkin hari ini kita lebih ke diskusi nanti. Diskusi, silakan Bapak Ibu keluarkan apa permasalahannya, apa idenya di kelas masing-masing. Mau itu keyakinan kelasnya, mau itu budaya positif, kemudian program ilmuannya. Lalu yang kedua, kami pula kita haturkan salam dan selawat pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang sudah membebaskan kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang intelektual, alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita alami saat ini yaitu di Indonesia. Dan sebelum ada melanjutkan slide, kebetulan ada Bapak pengawas yang hadir di sekolah kita dan tadi sudah sempat bincang-bincang dengan beliau tentang hal ini. Mungkin ada satu pengantar, satu dua kata pengantar dari Bapak pengawas. Oleh karena itu waktu dan kesempatan diberikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas belajar tadi termasuk yang dibahas itu apa dan bagaimana sih guru penggerak itu. Walaupun kita belum masuk jadi guru penggerak, tapi yang harus dilakukan oleh guru penggerak itu kita harus paham supaya ke depan kita akan lebih mudah bergerak menuju cita-cita yang diamanatkan di dalam kurikulum APK. Ya mungkin itu saja. Semoga guru-guru yang ada di SDN 1 Rambutan ini menjadi pelopor utama di negara kami. Saya sangat berharap. Karena memang belum ada yang lain yang mulai kerja baru SDN 1. Dan mudah-mudahan yang masih belum bergabung sekarang kegiatan berikutnya nanti akan bergabung. Dan guru-guru SDN 1 semakin solid, semakin kompak di dalam menerima kegiatan-kegiatan yang akan memajukan kita dan memberikan memacu prestasi kita sebagai guru menuju guru profesional yang kita harapkan. Ya mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua agar kita menjadi lebih baik ke depan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pengawas, pribadi Bapak Indra Ismail SPD atas waktu dan kesempatan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya tidak memperpanjang waktu lagi. Saya sedikit akan menjelaskan seperti apa sih berbagi budaya positif itu. Nah, konsep inti dari budaya positif itu ada 8 ya, ada 8 item konsep inti daripada budaya positif. Yang pertama itu
membahas tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga institusi. Jadi konsep inti budaya positif itu mencakup 8 yang kita dalami nantinya. Nah, kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Karena kita sudah ketahui bersama bahwa pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi ini akan kita belajar nantinya, karena Kemendikbudristek lebih di Kabupaten Bima ini belum masuk di metode ini, karena kita di Bima masih memahami betul seperti apa kultur merdeka itu. Nah, sehingga di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini peserta didik akan belajar sesuai dengan kebutuhan belajar. Nah, secara umum kita akan sampaikan pembelajaran diferensiasi ini tidak serta-merta kita langsung menyampaikan materi, tidak. Di awal sebelum mereka masuk di kelas 1 itu, guru harus asesmen dulu. Asesmen mana yang ada 3 yang harus kita kelompokkan. Yang pertama, mana yang audio, peserta didik kita yang audio, mana yang visual, mana yang kinestetik. Ya, cara asesmennya tergantung Bapak Ibu. Nah, misal tanya dulu nih, hai anak-anak, siapa yang suka nyanyi? Nah, tanya saya Bu, ada 3, berarti ada 3 orang yang hobi audio. Nah, kemudian siapa yang suka menggambar? Saya Bu, berarti dia visual. Ada 10 misalnya. Kemudian siapa yang suka olahraga? Kemudian suka bergerak gitu, berarti dia kinestetik. Nah, artinya ada 3 kelompok kebutuhan belajar siswa. Jadi satu materi kita memberikan pembelajaran berbeda cara. Yang audio, yang visual. Nah, itu sebut saja besar. Pembelajaran diferensiasi. Ada yang konten, ada yang proses, ada yang proyek. Tinggal kita mau pilih. Kalau kita menggunakan 3 itu tidak mampu dalam waktu 2 jam. Kalau saya pernah coba 3 hari berkumpul. Artinya makanya Kemendikbud suruh pilih salah satu. Mau proses saja, mau konten saja, atau proyek saja. Kalau mampu ambil 3, tapi saya rasa tidak mampu. Itu secara garis besar. Kemudian ada miskonsepsi tentang teori kontrol ini, teori kontrol seorang guru. Ada miskonsepsi tentang ilusi guru mengontrol murid. Kemudian bahwa semua tindakan positif efektif itu dan kebermanfaatan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi semua ini tidak dianjurkan. Jadi nanti kita coba mengganti miskonsepsi ini. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi kita sekarang berada di stimulus respon. Misalnya realitas kita sama. Kemudian teori kontrolnya kita ubah, realitas kita berbeda. Karena antara Ibu Nur Hayati dengan Ibu Asmi itu beda, tidak sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kemudian perubahannya adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Pasti itu. Saya dengan Ibu Nur pasti berbeda cara pandang, cara melihatnya. Ibu Nur dengan Ibu Asmi ini mendeskripsikan sinergi seksualitas berbeda. Itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia, itu perubahannya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, stimulus responnya. Kemudian perubahannya, dari kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan, dan seterusnya.
disiplin positif. Disiplin positif ini secara ilmu pengetahuan berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Ya, dan memiliki motivasi intrinsik perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tadi kita sempat disebut ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, contoh nilai kebajikan institusi organisasi dalam profil pelajar Pancasila. Dia yang pertama adalah beriman dan takwa. Nanti di visi misi sekolah, hal ini harus yang pertama. Contoh misi itu belum masuk keimanan, mungkin maksudnya dikata religius, tapi belum spesifik. Maka visi sekolah harus mengutamakan moral, artinya beriman dan bertakwa. Baru yang kedua, bertuhan kepada yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpikir global, berpengalaman diri. Kemudian nilai kebajikan yang kedua itu ada PYP. PYP adalah Primary Youth Program yang mencakup tentang toleransi, rasa hormat, integritas dan diri, menghargai, antusias, empati, keinginaran, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan untuk keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati ya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Itu nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan di setiap satuan pendidikan atau di satuan kelas kita. Nah, namun kita harus mengetahui dulu apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kita harus bertahan hidup. Tentu itu agar kita berkelanjutan, hidup kita harus bertahan hidup, yaitu survive ya. Baik itu makanan kita, pakaian kita, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan dan dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan, kebebasan ini adalah freedom ya, freedom. Kita mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan ini adalah sebuah hasil dari 5 kebutuhan itu. Beriman, humor, antusias, bertawa. Artinya setelah kita tidur, artinya kita sudah bahagia, kita menikmati hasil yang apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita lakukan. Nah, motivasi perilaku manusia. Di sini ada 2 konsep. Ada motivasi ekstrinsik, kemudian ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Lalu kemudian untuk setelah kita menghindari ketidaknyamanan akan mempunyai hasil agar kita mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Artinya mengapresiasi daripada menghindari ketidaknyamanan komunitas.
Lalu kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi garis besarnya seperti itu. Nah, ini sudah mulai spesifik Bapak Ibu. Jadi seorang guru itu ada tiga posisi. Yang pertama sebagai memberi hukuman, yang kedua membuat sebuah konsekuensi, lalu yang ketiga restitusi. Hukuman itu agar anak-anak tidak tiba-tiba berencana dalam melakukan sebuah kegiatan kesalahan maksudnya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan atau bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensinya terencana, kemudian disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Lalu kemudian restitusinya adalah menyelesaikan masalah ketika ada problem yang ada di seorang murid atau di sekolah. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Seperti yang disebutkan tadi sebagai penutup. Jadi guru 5 posisi kontrolnya, yang pertama itu penutup, lalu yang kedua membuat merasa bersalah, lalu kemudian yang 3 teman sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, dari 5 contoh posisi kontrol guru itu, contoh kasusnya seperti ini. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara kirap. Kita sebagai posisi kontrol sebagai penghukum, maka hukumannya adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Ini contoh. Jadi contoh hukumnya seperti itu. Namun jika pembuat merasa bersalah, selain daripada menghukum itu dengan memberi hormat selama 1 jam di tiang bendera, berapa kali ibu atau bapak harus memberikan tamu, kamu selalu mengencangkan hukum. Ini contoh kalimat yang kita lontarkan kepada murid ketika dia melakukan kesalahan di kasus ini. Jadi tanpa memberikan hukuman seperti ini, kita memberikan narasi seperti itu, membuat merasa bersalah. Artinya anak-anak kita buat dia itu mengakui bahwa dia melakukan kesalahan. Nah, lalu kemudian sebagai teman, posisi kontrol kita sebagai teman, bahasanya seperti ini: ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi contoh kalimat kita sebagai posisi kontrol teman seperti ini. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara kamu beli atributnya, oke, operasi dan jangan diulangi dan sebagainya. Jadi contoh kalimat yang kita sampaikan ke murid sebagai pemantau seperti ini. Nah, kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahannya? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Jadi kalau kita sebagai posisi kontrol sebagai manajer, bentuk kalimat yang kita lontarkannya seperti ini. Nah, ini adalah posisi kontrol apakah aku, contoh-contoh kalimat yang akan kita sampaikan ke murid. Yang pertama ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah kita ini dalam posisi teman, memberi hukuman, manajer dan sebagainya. Ya, seperti yang ini. Nah, sekarang kita masuk di keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Jadi beda keyakinan dengan peraturan. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, bersifat abstrak. Lalu
kemudian berupa pernyataan universal. Ya, berupa pernyataan universal. Maksudnya pernyataan universal itu secara global, tidak lebih spesifik. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Lalu kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterangkan. Lalu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Artinya kepala sekolah sebagai manajer, kemudian dia membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini atau keyakinan sekolah, contohnya ketika upacara bendera kita harus memakai baju ini, kemudian murid memakai baju ini. Itu sebuah keyakinan kelas yang akan kita terapkan. Kemudian ada konsekuensinya ketika kita tidak mentaati itu. Kemudian ada istilah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian ini 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, Mata jelaskan sedikit. Segitiga restitusi ini adalah sebuah proses menyelesaikan ketika ada murid yang mencau, murid melakukan sesuatu yang berbeda di dalam kelas. Contoh sederhananya yang cau. Ketika mencau, kita panggil namanya. Yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini membuat mereka berikan pertanyaan-pertanyaan agar dia itu tidak merasa takut. Contoh, main gembira, si hak yang mulai gembira, itu salah. Panggil dulu. Tadi kamu berada di dekat temannya sedang apa? Kemudian, oke lah, kamu melakukan itu pasti ada alasan. Jadi kita membangunnya seperti itu. Tidak langsung kita menghardit kemudian memukul dan sebagainya, tidak. Ini namanya menstabilkan identitas. Lalu kemudian baru kita masuk ke tahapan validasi tindakan yang salah. Nah, jadi aku mau kan dia kan cara di luar. Aku lengah ketika lengah mau cari tahu itu salah. Baru kita validasi tindakan yang salah. Kemudian juga dia merasa bersalah. Kamu harus minta maaf ke temanmu itu karena itu salah. Setelah itu baru kita masuk ke menanyakan keyakinan. Adi tahu nggak di sekolah kita tidak boleh membuli teman? Tahu nggak? Tidak boleh. Sekarang Pak Guru kasih tahu bahwa di sekolah kita punya keyakinan sekolah bahwa tidak boleh membuli teman. Jadi caranya seperti itu. Dari 3 tahapan ini itulah namanya segitiga restitusi. Mau masalah apapun. Jadi yang pertama kita stabilkan dulu identitas. Jadi kita lihat dulu karakternya, tidak langsung mematahkan agar dia itu, karena ada ketika kita marahin pasti besok dia nggak latih dulu sekolah itu. Lalu kemudian menstabilkan identitas. Nah ini contohnya berbuat salah itu aja. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Kemudian tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah ini salah satu contoh menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu salah satu deskripsi pernyataan yang kita lontarkan ke siswa hingga masuk ke fase validasi tindakan yang salah. Lalu kemudian menanyakan keyakinan. Ini fase terakhirnya. Apakah keyakinan kelas kita? Apakah keyakinan sekolah kita? Nilai apa saja yang telah disepakati bersama? Lalu seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu?
lalu kemudian kami ini menjadi orang yang seperti apa. Mau guru, mau murid, contoh penggunaan kalimatnya seperti ini. Artinya kita memberikan punishment juga kepada murid, dia harus bertanggung jawab. Misalnya anak tadi yang mengganggu teman, kasih hukuman atau konsekuensinya dia membuat sebuah proyek atau disuruh baca Al-Quran 2 lembar atau hal-hal positif yang tidak menghukum secara psikis dan fisik. Seperti itu. Nah, di akhir dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab dalam konsep standar nasional pendidikan. Bapak Ibu guru yang menghormati dan Bapak pengawas, jadi itulah sebagian modul yang Mada pelajari selama 3 bulan ini, yang kemudian oleh Balai Guru Penggerak akan menyuruh Mada membuat sebuah aksi nyata ini, menyampaikan apa saja budaya-budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah tersebut. Dan ini tidak hanya pada presentasi dan harus diadopsi oleh sekolah-sekolah tersebut. Ya, akhir kalam. Selanjutnya kita bisa diskusi santai-santai saja. Namun Mada batasi, Mada akhiri. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak Ibu. Terima kasih. Diskusi yang sama-sama berbahagia dan saya banggakan. Alhamdulillah kita panggilkan puja dan bersyukur yang masih melimpahkan taufik hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di ruangan sensasi dalam rangka kegiatan diskusi yang berkaitan dengan materi berbagi budaya positif. Dalam kaitannya dengan kegiatan calon guru penggerak atas nama Pak Sunardin Satpul. Dan kedepannya ada lagi. Karena kita tidak boleh tinggal diam. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus terlibat di dalamnya. Karena program GPL Merdeka ini semuanya sebenarnya bermakna positif. Cuma awal-awalnya kita agak risih, kita merasa seakan-akan tertekan karena kita belum terbiasa dengan kegiatan-kegiatan. Padahal maknanya sebenarnya sangat positif dan sangat membantu kita untuk karir kita sebagai guru ke depan. Karena kurikulum Merdeka ini nuansanya sangat baik dipadukan dengan penggunaan media digital yang signifikan karena sesuai dengan perkembangan pendidikan dan teknologi kita di era 4.0, bahkan sekarang ini sudah masuk ke 5.0. Ya. Itu semua kita guru tentunya harus yang terdepan untuk menjadi pelopor bagi bagaimana perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang. Karena kita adalah ujung tombak yang akan menularkan kepada generasi ke depan, karena di pundak kita dibebani tugas mempersiapkan generasi berikutnya bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu kita tentu tidak boleh tinggalan
terutama informasi yang terus berkembang maju. Guru harus bisa mendapatkan informasi itu sebelum murid kita mendapatkan. Karena kalau duluan murid mendapatkannya, tentu nanti akan kesulitan kita untuk meramunya, menyesuaikannya dalam rangka membentuk karakteristik bangsa yang handal. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dengan pesan-pesan kita terus bekerja sama, berkolaborasi, terutama dalam wadah yang namanya komunitas belajar. Dulu namanya kelompok kerja, sekarang sudah diistilahkan komunitas belajar. Komunitas belajar guru itu harus dikembangkan terus, baik secara intra atau inter maupun antar. Kalau intra itu di dalam satu sekolah, tapi ya sangat saya sayangkan baru buku satu yang sudah ada, itu pun belum keseluruhan sekolah. Saya keliling-keliling kemarin masih ada sekolah yang belum membentuk komunitas belajar tingkat sekolah. Kalau komunitas belajar antar sekolah yang sudah melaksanakan kegiatan baru buku satu. Jadi kita bertemu. Pertama SD1 ya. Ya, di bawah pimpinan SD1. Untuk berikan SD1. Kalau buku lain masih hanya berencana terus. Sekarang mau sudah berakhir tahun pelajaran 2023-2024 sudah berakhir, sudah masuk ke tahun pelajaran 2024-2025. Itu pun belum ada tanda-tanda dimulainya untuk lulus. Tapi apa yang tadi kata, saya tidak